Misalnya kita mempunyai fungsi f(x) sama dengan x per x min 1. Terus diminta mencari daerah definisinya. Maka kita tahu ini daerah definisinya adalah sebetulnya semua bilangan real, tetapi ada kecualinya. Kecualinya itu apa? Kecualinya itu kita tahu fungsi seperti ini, ya, seperti ini. Kita tahu x min 1-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena x min 1 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 1. Ya, sehingga daerah definisinya menjadi adalah semua bilangan real kecuali 1. Paham ini, Pan, ya? Oke. Kemudian, misalkan ada fungsi lain gx. Gx adalah akar, apa misalnya? X kuadrat min 4. Ya. Gx adalah akar x kuadrat min 4. Maka daerah definisinya kita tahu supaya, ya kan gitu ya kalau mencari daerah definisi ya, supaya Gx anggota real, maka apa? Maka yang di dalam akar x kuadrat min 4 harus lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Kalau ini kurang dari 0, maka bukan bilangan real. Ya, jadi x kuadrat min 4 lebih dari atau sama dengan 0. Oleh karena itu, kita bisa tulis sebagai x plus 2, x min 2 lebih dari atau sama dengan 0. Kita ingat, kita gunakan garis bilangan. Ini misalnya di sini min 2, di sini 2. Maka kalau lebih besar dari 2 positif, ini negatif, ini positif. Yang terpakai adalah ini. Jadi daerah definisinya G adalah min tak hingga sampai min 2. Ikut ini ya. Gabung dengan 2 sampai tak hingga. Oke. Jelas ya? Sehingga kalau ada sebuah fungsi Ibu sebut sebagai Hx. Hx adalah X per X min 1 ditambah akar X min 4. Ya. Daerah definisinya bagaimana gitu ya. Oke, Ibu. Ini jangan biar lebih bisa dipahami gitu ya. Misalnya di sini X min 5. Terus pertanyaannya daerah definisinya H bagaimana gitu kan? Daerah definisinya H berarti harus mempertimbangkan daerah definisinya yang ini dan daerah definisinya yang ini. Daerah definisi yang pertama adalah semua bilangan ini kan ya, semua bilangan real kecuali 5. Betul? Sementara daerah definisi yang ini kita tahu yang Ibu tulis ulang ini pakai kuadrat ya, Ibu ulang. Sementara daerah definisi yang ini apa tadi? Kita sudah tahu adalah min tak hingga sampai min 2 gabung dengan 2 sampai plus tak hingga. Maka daerah definisinya H adalah irisan keduanya. Irisan keduanya. Kenapa irisan?
harus dipenuhi oleh dua-duanya. Ya, jadi daerah definisinya H adalah apa nih? Berarti minta hingga sampai min 2. Kan nggak usah Ibu bikin garis bilang lagi ya. Minta hingga sampai min 2 gabung sama 2 sampai plus tak hingga. Di sini kan nggak boleh angka 5 ya. Maka dikurangi 5. Jelas? Jadi daerah definisinya adalah irisan antara daerah definisinya. Ini katakanlah ini Ibu tadi misalnya ini X adalah di sini. Ini misal ya. Misalnya ini F gitu ya, misalnya ini F. Misalnya ini Fx, misalnya ini Gx. Ini maka daerah definisinya H adalah daerah definisinya F diiris dengan daerah definisinya G. Artinya daerah definisi yang memenuhi keduanya. Jelas? Oke, misalnya lagi ada apa ya? Ulangi lagi soal yang lain. Misalnya Fx sama dengan 1/X min 3. Berarti daerah definisinya kita tahu adalah ini semua bilangan real kecuali 3. Gx sama dengan akar X min mau berapa? 5. Daerah definisinya G berarti kita harus mempertimbangkan supaya Gx anggota real, maka X min 5 harus lebih dari 0. Berarti X lebih dari 5. Oke. Atau Ibu gantilah soalnya. Ini ganti angka 1 ya. Nah. X min 1. Supaya Gx anggota bilangan real, maka X min 1 lebih dari 0. Maka X lebih dari 1. Oke. Dan kalau kita punya Hx, Hx adalah 1/X min 3 ditambah akar X min 1. Atau Hx adalah Fx ditambah Gx, itu kan? Maka daerah definisinya H sama dengan daerah definisinya F, salah nulis. Diiris dengan daerah definisinya G. Daerah definisinya F itu apa? Daerah definisinya F itu semua bilangan real kecuali 3. Wah, Ricci sampai menguap. Diiris dengan daerah definisinya G. 1 sampai tak hingga. Loh, 1 sampai tak hingga. Ini koma maksudnya. Ini koma ya. Jadi, irisannya apa? Yang 1 sampai tak hingga. Yang 1 semua bilangan real, kecuali 3. Berarti, oke, kalau yang suka bingungan, berarti semua bilangan real ke sana, kecuali 3. Sementara yang bawahnya adalah mulai 1 sampai tak hingga. Jadi yang memenuhi keduanya, irisan kan harus memenuhi keduanya ya. Berarti semua bilangan real dong? Enggak. Adanya adalah
yang sama-sama mulai dari 1 sampai tak hingga, kecuali di 3. Jadi himpunan daerah desa, oh salah. Jadi daerah definisinya lah. Jadi daerah definisinya H adalah 1 sampai tak hingga, 1 sampai tak hingga, kecuali di 3. Sudah? Jelas? Oke, mau belajar apa lagi? Apa ya? Kalian nggak ngerti apa lagi? Apa lagi dong? Dah, dari Ibu itu. Dari kalian apa? Jelas ya segini ya. Ada? Nggak ada? Ada orti ada? Oke, sekarang fungsi komposisi. Ya, komposisi fungsi. F komposit G X ini berarti F dulu atau G dulu? G. Oke, berarti F dari GX. Oke, karena G dulu berarti dari sini ke sini G, dari sini ke sini F. Oke. Syarat terjadinya komposisi adalah ada irisan di sini. Ada irisan di sini. Apa ini ditulisnya? Daerah hasilnya G beririsan dengan daerah asalnya F harus bukan harus bukan himpunan kosong, harus ada. Ya. Kalau G komposit F X berarti G dari Fx. Kalau G dari Fx berarti apa? Berarti dari sini ke sini adalah F. Betul? Dari sini ke sini adalah G. Syarat terjadinya komposisi fungsi adalah adanya irisan. Irisan di mana? Irisan di sini. Ini harus ada irisan di sini. Apa itu daerah hasilnya F? Beririsan dengan daerah asalnya G, bukan himpunan kosong. Jelas? Jelas. Sehingga kalau misalnya kita diminta kita diketahui Fx sama dengan apa misalnya? X min 4. Nah, X min 4. Gx sama dengan akar X. Nah, oke. Tentukan pertama apakah G komposit F
terdefinisi. Misalnya. Begitu kita lihat G komposit F, berarti kita tahu ini G dari Fx. Artinya kita bisa langsung tuliskan bahwa berarti dari sini ke sini F, dari sini ke sini G. Berarti yang kita pikirkan adalah posisi di sini. Daerah hasilnya F beririsan dengan daerah asalnya G. Oke. Berarti kita harus ini. Daerah asalnya F adalah semua bilangan real. Betul kan ya? Karena X-4 itu garis lurus. Daerah hasilnya bagaimana? Daerah hasilnya juga semua bilangan real. Sementara G, daerah definisinya G, kita tahu adalah 0 sampai tak hingga. Kan supaya G anggota bilangan real berarti X-nya harus bilangan positif kan? 0 sampai tak hingga. Daerah hasilnya G juga hasilnya kan juga 0 sampai tak hingga. Nah, berarti di sini RF-nya adalah real beririsan dengan DG. DG adalah 0 sampai tak hingga. Ternyata ada nggak? Oh, ternyata ada. Irisannya adalah 0 sampai tak hingga. Sehingga karena daerah hasilnya F beririsan dengan daerah asalnya G ada, bukan himpunan kosong, maka gitu ya. Maka G komposit F terdefinisi. Gitu. Oke. Kalau sudah tahu terdefinisi, misalnya tentukan G komposit F. G komposit F, berarti kita tahu ini adalah G dari Fx. G dari Fx adalah G dari Fx itu apa? X-2. Berarti sama dengan akar X-2. Begitu? Nah, bagaimana kalau pertanyaannya ternyata bukan G komposit F, tapi F komposit G? Ternyata F komposit G yang dimaksud, yang diminta. Berarti F komposit G adalah F dari GX. Artinya kita buat saja paling mudah ini G, ini F. Berarti irisan antara daerah hasilnya G dengan daerah asalnya F tidak boleh sama dengan himpunan, salah nulis. Tidak boleh sama dengan himpunan kosong. Kita lihat daerah hasilnya G tadi 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Irisan dengan daerah asalnya F adalah semua bilangan real. Irisan yang dihasilkan adalah apa? 0 sampai tak hingga. Mana nih suaranya? Pada menyepi. Partisipannya hilang 1 jadi 34. Sudah. Oke. Apalagi? Nah, Ibu nunggu pertanyaan. Soal-soalnya paling seputaran itu. Ibu menunggu pertanyaan, yes.
Ada kok. Yang kalian nggak paham, masih nggak paham apa? Apa dong? Nggak ada, mau ditutup aja. Permisi, Bu. Izin bertanya. Iya, sok. Apa? Itu kalau yang nomor yang atas Bu yang Ya. F komposit, bentar. G komposit F itu kenapa fx-nya X min 2 Bu, bukannya X min 4 ya? Ini masalah tulis. Oh, baik Bu. X min 4, X min 4. Terima kasih atas koreksinya. Cuma ketahuan Ibu udah ngantuk. Recovery, masa recovery ngantuk wae, makanya nggak berani ke kantor. Nanti nyetir di tol bisa tidur. Alasan ya, padahal mah tidak teliti aja, nggak ada hubungannya dengan ngantuk. Ada Siti Azizah tadi mau nanya apa, Nak? Permisi, Bu, untuk post-test yang terakhir kemarin itu bagaimana ya, Bu, pertimbangannya Ibu? Soalnya kami Wah, waktu Ibu itu belum buka LMS. ada acara. Oh iya, Bu. Jadi waktu itu kami sebagian besar anak-anak kelas ada acara, Bu. Dan itu waktunya post-test itu kami lagi di perjalanan, Bu. Jadi mohon pertimbangannya untuk Nah, kamu nggak bilang waktunya ya, jauh-jauh Bu, hari sebelumnya. diperpanjang gitu, Bu. Ya, nantilah dipikir nanti aja ya. Iya, Bu. Terus ada referensi soal tidak ya, Bu, untuk latihan untuk UTS besok? Soal yang ada di LMS aja. Sebentar post-test kemarin, pretest, soal latihan kan nggak jauh-jauh dari situ. Oh gitu ya, Bu. Terima kasih. Nah, sama. Maaf Bu, saya mau bertanya. Ya, Berarti kita tesnya sampai mana ya Bu? Nggak sampai integral kan ya Bu? enggak. Cuma 2 CLO1, CLO2. Oh, ya udah. Terima kasih Bu. Ayo. Permisi, Bu, untuk perkiraan soal UTS-nya besok itu pilihan ganda atau isya ya, Bu? Pilihan singkat. Jawaban singkat. Maaf Bu, untuk jawabannya berarti nggak usah dibulatin kan ya Bu? Buletin kumaha. Seperti kayak biasa kita pretest atau post test. Misal 1, Bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi. berarti seperti kayak pretest atau post test aja Bu? Ya, kurang lebih begitu. Oke Bu, terima kasih. Udah? Nggak ada lagi yang mau bertanya? Ibu udah menyediakan diri loh untuk ditanya. Permisi, Bu, untuk UTS besok penggunaan kalkulator dilarang atau gimana ya, Bu? Nggak boleh sih, tidak boleh pakai kalkulator. Jadi
ujiannya kan di ruangan kelas. Soalnya menggunakan LMS. Isian singkatnya ditulis di LMS. Tapi pengerjaannya di kertas. Sehingga kertasnya nanti dikumpul. Sebelum dikumpul, kertasnya di-scan untuk diunggah ke LMS. Gitu. Jelas? Begitu ya Bu, terima kasih Bu. Nah, soalnya ada di LMS. Lihat LMS, bolehlah pakai device-nya, handphone misalnya asal jelas. Oh, soalnya ada di LMS, kerjakan di kertas. Cung, 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 cung. Terus jawabannya misalnya buletin tadi istilahnya pilihan ganda begitu, ya tinggal truk yang mana jawaban yang tepat. Bisa jadi kalau pilihannya banyak bisa jadi tidak cuma satu jawaban yang benar gitu kan. Pilih jawaban yang benar. Atau Berarti isian singkat. Ya, apa? Berarti besok UTS itu boleh menggunakan HP atau harus laptop, Bu? Kalau bicara boleh menggunakan HP asal HP-nya jelas. Oh, begitu, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Tapi kalau mudah laptop, menurut Ibu mudah laptop ya, tapi Ibu tanya, kalau laptop nanti riweh nggak di kelasnya? Gitu ya? Nah, nggak ada. Kalau tidak ada Ibu tutup, tapi kan sebenarnya waktunya masih ada, sayang. Mau tutup aja? Nggak ada pertanyaan. Rici nggak ada? Nadia? Adelia? Nggak ada? Baiklah, kalau tidak ada yang bertanya lagi dan merasa sudah cukup, tidak perlu ada yang ditanyakan lagi, berarti benar nih. Kuliah kali ini Ibu akhiri. Masih ada beberapa hari kalau Anda ingin bertanya atau konsultasi atau minta dibuka lagi Zoom atau ada soal yang minta Ibu supaya bahas direkam, Ibu persilahkan. Mudah-mudahan masih cukup waktu untuk melakukan itu. Gitu ya? Gitu Brian? Baik, Bu. Oke. Iya, Bu. Benar ya? Oke, dengan demikian Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.